Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara dalam keadaan yang tetap baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Agus Gunawan, di acara podcastnya Orang Bingung, GKI Kebonjati. Di sini kita membahas hal-hal yang membingungkan dan semoga dari percakapan kita dapat solusi yang bisa membuat kita mengerti. Nah, hari ini kita akan membahas satu profesi, yaitu profesi pendeta. Profesi saya dong ya. Waduh ya. Dan hari ini sudah hadir dua calon pendeta GKI Kebonjati ya. Yuk kita kenalan dulu dengan mereka. Silakan memperkenalkan diri, nama dan sekarang statusnya apa? Oke, dari saya dulu ya. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Diki, Alfian Dito Yulian Diki. Tapi yang dipanggil nama belakang emang agak unik gitu ya. Ya. Nah, saya asalnya kuliah di Duta Wacana, Yogyakarta. Saat ini sedang dalam proses menunggu tahap menulis makalah atau percakapan begitu. Waduh, sebentar lagi sedikit lagi menjadi pendeta setelah lulus dari percakapan gerejawi gitu ya. Begitu. Amin gitu ya. Kalau ya. Oke. Kalau. Yang kedua adalah Iya, perkenalkan saya Frida Trijayanti, saya sekolah di STT Jakarta. Kemudian apa lagi Pak? status. Oh status, ya Single. status, makasih. Iya. Iya, status saya saat ini baru diteguhkan penatua bulan April Oke. kemarin. Status single ya? Halo? Iya. Single enggak? Ini benar. Saya nggak Status denger single ya? nih. Status single. Iya kebetulan Oke, single. single. Oke, kita bahas kenapa single ya? Ya, kita nggak membahas tentang single ya, kita Iya. membahas profesi. Nah, ini menarik ya. Dari sekian banyak profesi, pendeta ini menjadi sebuah profesi yang bukan sekedar profesi sebenarnya ya. Iya. Orang seringkali menganggap ini sebagai panggilan gitu ya. Jadi sebenarnya kita adalah orang-orang panggilan ya. Dipanggil siapa tuh? Oke ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama mengenal lebih dalam, lebih dekat dari saudari Frida. Sekarang dua-duanya ini sudah penatua Frida dan penatua Diki. Jadi di dalam proses kependetaan di GKI sebelum mereka menjadi pendeta, mereka memasuki tahap orientasi disebutnya ya. Betul. Dan sedang menjadi penatua. Tapi kita mau bahas nih, kenapa dari sekian banyak profesi yang ada di dunia ini, Diki dan Frida memilih menjadi pendeta? Ayo, siapa dulu nih? Saya dulu gitu ya. Sama-sama Boleh, pendeta kan? Senior menjawab lebih dulu ya. Oke, siapa dulu silakan. Boleh Frida dulu. Ya. Oh, iya. Oke, biasanya laki-laki duluan. Ya, ladies first. Ladies first. Iya. Kalau kenapanya, saya juga bingung sih ya, karena dari awal juga nggak ada kepikiran mau jadi pendeta. Iya. Karena jujur, kalau ditanya dari kecil nggak ada itu cita-cita mau jadi pendeta. Kemudian kuliah juga awal kan sempat ngambil akuntansi juga. Iya. Jadi memang benar-benar nggak ada pemikiran untuk jadi pendeta. Kemudian di akhir semester kuliah akuntansi itu ada salah satu pendeta di gereja saya. Ya. Itu selalu bertanya kayak, Frit mau lanjut di teologi nggak? Gitu kan. Pertanyaan pertama tuh kayak udah jadi angin lalu aja karena saya berpikir oh bentar lagi lulus kerja punya uang dan lain sebagainya. Ya. Jadi nggak ada kepikiran sama sekali. Tapi ternyata pertanyaan itu dipertanyakan berkali-kali. Dan itu jadi pemikiran buat saya sendiri. Akhirnya saya berdoa. Benar-benar berdoa karena apa? Karena saya tahu orang tua saya, salah satu orang tua saya tidak menginginkan anaknya jadi pendeta. Jadi pendeta itu susah, Ya. banyak masalah, ngurusin masalah orang. Jadi kayak kalau bisa nggak jadi pendeta ya. Ya. Nah jadi saya benar-benar berdoa kayak Tuhan maunya Tuhan gimana? Akhirnya pertanyaan itu membuat saya berani tanya ke orang tua saya kayak aku mau tes kependetaan. Ya. Nah itu proses yang sulit juga buat saya, buat orang tua saya juga karena kami dua-duanya nih agak susah nih kayak akhirnya sama-sama nangis kayak boleh nggak gitu ya kamu selesaiin dulu kuliah kamu kalau kamu selesai kamu boleh lanjut. Terus dalam pemikiran saya harus nyiapin tugas akhir saya, kemudian saya juga harus mikirin tes masuk. Ya. Tes masuk itu kan ya membutuhkan pemikiran yang banyak juga ya. Saya belum ada persiapan dan itu 1 bulan sebelum tes. Jadi oke, kalau saya masuk berarti itu jalan saya buat jadi pendeta, kalau saya nggak masuk berarti itu bukan jalan saya. Akhirnya ternyata masuk dan sampai saya hadir di sini berarti saya yakin
proses saya itu jadi pendeta. Ya. Kira-kira gitu sih, Itu Pak. kenapa dulu pendetanya nanya terus soal teologi? Apakah tergambar di wajah Mungkin Frida saya ada terlihat Alkitab baik gitu? seperti pendeta ya. Begitu Mau alasannya. menjerumuskan kayaknya. Atau dia sangat teologis kali ya. Apa tuh, Pak? Frida akuntansi kan itu kan berhubungan dengan mamon. Iya. Lalu dia mau mengarahkan Frida untuk mau Iya. menghamba Oh, kepada iya. siapa gitu, Bisa mamon jadi. atau kepada Iya. gitu ya kali. Hanya pendeta saya yang tahu kenapa dia nyuruh saya jadi pendeta. Kurang Oke, lebih jadi gitu. sekarang kemudian berproses dan akhirnya masuk ya. Iya, kebetulan masuk. Kebetulan masuk. Iya. Kebetulan atau kehendak Tuhan nih? Waduh. Waduh. Jadi gak berani jawab saya. Takut ngomong nanti takut ditembak. Oh, benar juga. Oke, dari Diki gimana? Ini kalau ceritanya sama, jangan-jangan satu keluarga. Selesai. Jadian. Oke, kenapa mau jadi pendeta dari sekian banyak proses? Kalau ditanya Profesi. mau tuh sebenarnya nggak mau. Oh, nggak mau juga? Awalnya itu Iya. coba-coba. Ya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan mereka nggak mau dua-duanya ya sebenarnya. Jadi nggak usah. Oke. Iya, oke. Jadi kalau ditanya anak SMA, karena Iya, ceritanya beda kan ya. Frida setelah lulus, setelah lagi S1 mau lulus. Iya, mau- betul. Udah kuliah yang lain dulu. Kalau saya kan langsung begitu ya. Kalau ditanya anak SMA mana sih yang benar-benar yakin mau masuk teologi, jawabannya juga tidak bisa 100% gitu. Kalau ditanya panggilan siapa yang manggil begitu, mana buktinya dan sebagainya. Tetapi ada sebuah pengalaman yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk ada sebuah pengalaman yang membuat saya akhirnya menggugurkan keinginan. Bukan. Kandungannya masih Agak serem banyak ya. ya. Udah Ini berapa masih tahun 9 kayaknya. bulan ini. Menggugurkan pilihan. Ya, menggugurkan pilihan yang sebelumnya begitu. Apa itu sebelumnya? Sebelumnya saya waktu itu mau masuk ke teknik engineering, jadi kayak lebih ke Teknik mesin. Iya. gitu ya. Teknik engineering. Campuran Iya, ya. iya. Ya, mesin ataupun Anak juga Jaksel. komputer juga sebenarnya tertarik di Iya, situ. iya. Tetapi ternyata ada kehendak lain dan juga sempat mau masuk teknik sipil, tapi harus IPA gitu. Iya. Sedangkan ada sebuah pengalaman saya patah tulang dan itu membuat saya down, hancur dan akhirnya nilai saya anjlok semua. Mau nggak mau masuk IPS dari situ ada kecewaan gitu. Di dalam rasa kecewa bertanya-tanya Tuhan maunya apa? Kalau Tuhan cita-citaku gagal semua dari berapa opsi, tetapi ternyata saya masih belum tahu Tuhan maunya apa ketika SMA kelas 2. Sampai kelas 3 semester 1 pun juga masih belum tahu apa jawabnya. Tetapi salah satu om saya mengatakan bahwa mungkin ada rencana Tuhan yang perlu kamu cari. Ya. Yang mungkin sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan kamu tapi kamu nggak sadar. Ya. Apa itu rencana Tuhan? Ya nggak tahu gitu. Apa gitu. Makanya dari situ saya mencoba meraba-raba. Pilihannya awalnya mau masuk akuntansi, saya juga nggak suka mat. Itu kan sama kan Sama. akuntansi ya. Kalau nggak Mau sekelas masuk tuh. psikotes gitu ya, psikologi Iya, gitu ya, psikologi. tapi rasanya kayak kurang gitu Iya, karena nggak tahu begitu ya. Iya. Mungkin karena ibu saya juga waktu itu dorongnya ke psikologi. Tetapi tiba-tiba ada pilihan teologi, mau nggak ikut di Jawa Timur tuh ada semacam bina calon kader. Jadi udah sebelum kader udah ada calonnya lagi gitu. Jadi sebelum tes di sinode ada retretnya sebagainya, itu sebuah retret camp panggilan dan di situ saya tergerak gitu. Atau ini ya jalannya Tuhan. Nggak tahu. Sampai saya lulus, sampai saya ditempatkan ke Benjati, saya juga mengatakan apakah ini jalan yang dipilihkan, ditentukan oleh Tuhan. Saya bilang nggak tahu. Cuma pendeta saya mengatakan begini, kalau memang itu jalannya pasti percayalah Tuhan memperlengkapi dan membuka jalan. Tapi kalau memang itu bukan jalannya, Tuhan akan menutup, tapi kasih tahu memberi opsi jalan yang lain. Akhirnya saya mencoba untuk ngambil resiko, mau masuk teologi, padahal sudah ada undangan beasiswa dari 2 kampus swasta, 3 atau 2 di Surabaya, dilepas semua dan akhirnya enggak, tetap saya mau fokus ini. Akhirnya entah kenapa ya puji Tuhan masuk gitu ya. Apakah itu rencana Tuhan? Ya mungkin gitu. Tapi apakah masuk teologi sama dengan jadi pendeta? Belum tentu. Masuk ke KDW ada pergumulan lagi tentang biaya masuk, waktu skripsi ada pergumulan, sampai sebelum masuk ke Ponjati juga selalu ada pergumulan, rintangan-rintangan dihadapi. Cuma satu doanya selalu begini, Tuhan kalau memang Tuhan ini jalanmu, saya akan berjuang sebaik mungkin. Tapi kalau memang Tuhan menggagalkan saya, itu nggak masalah. Tapi kasih tahu jalan saya selanjutnya apa.
Karena memang kalau bertanya apakah ini jalan Tuhan, saya ada di Bonti dan akan menjadi pendeta, saya juga sampai sekarang juga tidak tahu dengan pasti apakah jalan Tuhan itu apa. Tetapi yang saya tahu persis, Tuhan masih menghendaki saya jalan di jalan ini. Begitu. Ya. Ini langsung semuanya terharu. Langsung aduh jadi deg-degan. Menitikkan air mata ya. Sampai sekarang dia belum tahu jalannya. Iya. Intinya lakukan yang terbaik dulu deh begitu. Waduh, ya. Agak berat ya. Oke ya. Bingung responnya. Iya. Baik, itu tadi tapi menarik juga tadi Diki mengatakan bahwa kalau kuliah di teologi itu nggak selalu jadi pendeta. Iya. Jadi apa tuh Diki biasanya kalau tahu? Bisa jadi guru agama. Oh, bisa jadi guru agama, betul Kan ya. guru agama. Agama Kristen tentunya agama ya. Kristen. Masa tetangga Oh iya, beda. oke. Terus Lalu bisa jadi beberapa kakak tingkat saya kerja di bidang digital agency dan sebagainya. Jadi belajar sebenarnya juga ya di digital agency ya. tidak. Jadi Oh, enggak. kerjanya tentu tidak ada hubungannya dengan Teologi ya. Tetapi memang seringkali kan di teologi kan kita nggak hanya baca Alkitab iya. ya. Kita belajar tentang filosofi, Iya. bicara Bahkan tentang ada yang jadi kritis. teolog ya. Jadi teolog murni Iya. pun Ada, ada. gitu ya. Jadi dosen dan sebagainya. Jadi teologi itu tidak hanya terbatas dengan agama sebenarnya, tetapi bagaimana kita bisa melihat masalah kritis dalam yang dihadapi begitu. Kalau ngomong-ngomong kuliah teologi nih buat nanti mungkin ada yang orang tua mau anaknya kuliah teologi atau ada yang mendengar ini juga pengen tahu belajar apa sih teologi itu? Bisa diinformasikan nggak belajar apa sih? Saya sih udah lupa sih belajar apa. Nah coba kita beda kampus oh kebetulan iya. mungkin beda gitu ya Frida. Oh iya, karena kan pas zamannya aku tuh baru perpindahan kurikulum Iya, juga ya, iya. yang tadinya 5 tahun jadi 4 tahun, jadi lumayan cukup padat. Iya. Mungkin dibanding Diki juga kan 5 tahun Iya. juga. Kalau misalkan belajar apa waktu itu kalau di kampus itu kan dibagi beberapa ya Pak, ada Ya. biblika, Biblika. hermeneutik, kayak kita menafsir, Ya. biblika belajar tentang Alkitab, Alkitab, Bible-nya. terus ada juga psikologi dasar nanti membantu kita dalam pastoral, kita jadi bisa membantu orang untuk apa sih membicarakan masalah-masalah mereka dan mungkin kita bisa mencari bersama-sama Ya. solusinya. Kemudian apalagi ya? Ya mungkin bahasa juga, oh ya bahasa karena kan bahasa asli Alkitab kita kan ada 2, Yunani dan Ibrani. Ya. Jadi kita dilengkapi supaya kita bisa cari tahu kata yang paling mendekati dan yang baik untuk kita artikan dan kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kira-kira gitu. Jadi belajar Ibrani dan Yunani ya. Iya, 2 betul. bahasa itu ya. Iya. Oke. Terus apa Nggak, lagi? masih nyangkut nggak ya? Gitu. Masih agak bingung. Oke, ya. Terus apa lagi? Oh kemudian ada semester pilihan. Semester pilihan itu rasa-rasanya semakin tahun itu semakin banyak perkembangan ya. Teologi itu banyak cabangnya. Mungkin kalau dulu kan kayak tetek banget. Terus tapi semakin kesini tuh ada juga ditambahkan dengan teologi trauma, feminis. Jadi kita lebih banyak dibekali dengan permasalahan-permasalahan yang sekarang lebih Sesuai konteksnya. iya sesuai konteks kayak bagaimana sih perempuan di dalam Alkitab yang tampaknya kok selalu di nomor 2 kan ya, tapi kalau kita membaca lebih baik ternyata Alkitab itu juga memberikan posisi yang baik juga kepada perempuan. Kemudian trauma, bagaimana kita membantu seseorang ketika mereka mengalami masalah dan ada luka yang tersimpan di dalam diri mereka yang ternyata mereka sendiri tuh nggak tahu. Ya. Kita juga membantu bagaimana sih kita memproses itu. Ya. Kurang lebih sih kayak Iya, gitu jadi ya. teologi nggak melulu bicara soal Alkitab Allah yang gitu ya. di Memahami Allah dan teks sebagainya, gitu, tapi ya. juga ada biblika, historinya, Betul. praktikanya juga ada ya, Betul. mempelajari liturgi, Betul. memahami dan sebagainya Iya, gitu ya. Sama juga di UKDW. Ya Atau kurang beda. kurang lebih sama sih sebenarnya. Iya. Jadi ada semacam dunia Alkitab Iya, kalau dalam bahasa kami lihat konteks Alkitab tuh apa? Wah ternyata zaman-zaman orang cara hidup orang Yahudi itu menarik gitu, Iya, unik dan itu tidak sepenuhnya tergambarkan dalam Alkitab sebenarnya. Lalu juga soal konteks tentang tantangan pada zaman sekarang ataupun lingkungan sosial pada saat ini gitu. Jadi memang ketika kita berbicara tentang teologi kita nggak melulu soal ngomongin ke atas atau ngomongin Iya, Allah, betul. tapi apa yang bisa kita lakukan untuk sekitar Sesama. kita, sesama kita. Ada masalah
yang dilatih adalah bagaimana kita bisa melihat kritis terhadap sebuah masalah yang terjadi di sekitar kita. Makanya cukup kepake juga sebenarnya kalaupun misalnya ujung-ujungnya ada rekan-rekan kami yang nggak lanjut jadi pendeta atas pilihannya. Begitu. Ya. Nah, pertanyaannya, susah nggak sih kuliah teologi? Kuliah teologi, berat kalau nggak? saya sih, saya cukup enjoy. Coba bandingin dengan akuntansi ya. Wow, itu kayak agak beda Iya, iya. jauh ya. Tapi jujur selama saya proses kuliah itu proses yang menyenangkan. Saya cukup enjoy. Kalau ditanya berat atau enggak, pasti ada bagian beratnya. Tapi selama kita enjoy ngejalaninnya kan kayak ya udah gitu. Oh, yang Gitu beratnya apa tuh? Beratnya mungkin nulis papernya mungkin ya, karena kan kayak dilihat ini nanti takut plagiat, terus sumbernya harus dilihat juga, berapa tahun belakang, ya mikir-mikir yang kayak gitu sih Pak. Oke, jadi kalau kuliah teologi banyak paper juga ya? Betul, banyak Oke, sekali. Oke, kalau menurut Diki? Menyenangkan kalau bagi saya karena bisa jalan-jalan di Jogja. itu. Jujur Ternyata saya itu ya. kuliah di Jogja hampir selalu weekend tuh selalu jalan-jalan. Jadi pelarian ya? Oh, iya betul, supaya Iya. kabur dari rumah ya. Iya betul, nggak bercanda. Iya, iya. Ya tetapi memang kalau ditanya ada kesulitan pasti ada, pasti. Tetapi bagaimana kita bisa fun dan bisa enjoy dalam diskusi itu sebenarnya menarik gitu. Ya. Ya dibilang ada pergumulan susah ya Frit ya kadang ya. Iya. Jadi teologi is fun ya? Teologi is fun gitu. Oke nih, ketika kita berkuliah di teologi kan biasanya banyak yang memang awalnya pengen jadi pendeta kan ya. Nah dalam proses perjalanan belajar itu ada nggak perjalanan spiritualitas yang menguatkan atau juga kemudian menjadi aduh apa bener nggak saya menjalani ini dan sebagainya. Kira-kira nih Pak Diki dulu. Ya, jadi sama seperti di awal begitu ya. Sejak awal saya juga melihat bahwa apa yang saya jalani itu dalam tanda kutip gitu ya. Kalau coba-coba gitu negatifnya gitu. Tapi lebih positifnya saya mencoba meraba maunya Tuhan itu apa. Dan itu menjadi salah satu tajub untuk di dalam perjalanan spiritualitas panggilan saya begitu. Kalau ditanya apakah saya pasti ataupun ingin menjadi pendeta atau pendeta adalah cita-cita, jawabannya enggak. Karena itu hanyalah fase, menjadi pendeta adalah fase. Gitu. Tapi tantangannya setelah pendeta nanti mau jadi apa? Apa yang Tuhan mau pakai gitu. Kalau saya sih melihat bahwa apa yang saya jalani sekarang ketika memang Tuhan masih menghendaki di situ, maka disitulah tempat saya melayani. Tapi ketika memang ternyata Tuhan tidak pakai saya di suatu tempat atau sebagai pendeta atau tidak, maka itu Tuhan pasti akan cari, oh ini loh maksud saya itu masuk teologi, ikut bina kader sebagainya bukan untuk jadi pendeta, tetapi untuk melayani di sebuah tempat ini, tapi bekalnya dari sana. Jadi spiritualitas untuk berjalan bersama dengan Tuhan inilah yang penting gitu. Karena kalau kita tidak punya keyakinan bahwa Tuhan bersama, Tuhan beserta dengan kita akan mudah mundur, kita akan mudah menyerah. Gitu. Kalau Frida sendiri gimana nih? Kalau saya sih ketika di zaman kuliah ya, maksudnya pas proses kuliah sih nggak terlalu, maksudnya terlihat karena saya enjoy dengan, maksudnya dengan teman-teman, dengan kuliah dan dosennya, jadi kayak perkembangan imannya kayak ya udah stuck aja gitu. Tapi ada masa-masa terakhir, semester terakhir yang pada akhirnya juga harus berkonflik juga dengan lingkungan, tapi saya melihat itu sebagai kayak apa yang kamu alamin hari ini itu belum apa-apa gitu dibanding dengan di jemaat. Karena kita tahu kalau di jemaat itu lebih banyak kepalanya. Dan itu membuat saya belajar bahwa apa yang saya alami akan menjadi suatu hal yang baik, satu pengalaman yang baik buat kedepannya, dan saya yakin bahwa itu jalan yang harus saya lalui, yang Tuhan berikan supaya saya belajar. Dan pada akhirnya itu membuat saya yakin bahwa oh ya, ini jawaban saya sebagai pendeta dan harus saya lalui gitu. Kemudian berproses, bertemu dengan banyak orang, banyak tipe orang di berbagai tempat, dan bisa juga dikatakan ketemu banyak konflik juga, dan itu justru semakin memperkuat bahwa apa yang saya alami, apa yang saya lalui adalah satu hal yang baik yang Tuhan persiapkan buat saya supaya saya menjadi pendeta. Bukan hanya pendeta, kalau tadi Diki bilang kan terakhir tuh bukan jadi pendeta ya, tapi
mau seperti apa sih, mau menjadi pendeta seperti apa sih saya nanti, dan itu menjadi pelajaran yang baik buat saya, dan itu Oke. memperkuat iman gitu sih, Jadi Pak. dalam perjalanan belajar teologi itu nggak Iya. cuma belajar ilmunya, tapi dalam itu ada pergumulan-pergumulan, terus pematangan spiritualitas, Betul. memaknai kembali panggilan dan sebagainya itu berjalan seiring ya, seiring dengan belajar itu. Jadi buat yang mendengarkan podcast ini, kalau ada yang mau masuk teologi, memang di dalam teologi itu belajarnya nggak cuma melulu soal keilmuan teologinya, tetapi ada proses-proses yang kemudian up and down di situ ya. Betul. Ya, dan itu bagaimana kita mampu menggumuli perjalanan itu. Nah, sebenarnya jadi pendeta itu apa sih? Definitif apa sih yang dibayangkan pendeta itu apa? Kalau arsitek kan ngebangun ya. Iya. Kalau pendeta itu apa sih tugasnya? Tugas Gitu, ya? Tugasnya, Siapa dulu nih? perannya, jadi memahami pendeta itu apa sih? Kalau saya sih memahaminya kalau kita lihat di Alkitab ya, mirip-mirip sama imam itu kan perantara ya. Ya. Kalau saya menyikapinya ya saya membantu, bukan membantu sih ya, sama-sama saya juga belajar untuk supaya kita berjumpa dengan Allah. Bagaimana sih? Karena setiap orang prosesnya beda. Dan dari setiap proses yang berbeda itu pun saya juga berjumpa dengan Allah. Dengan harapan ketika saya berjumpa dengan Allah, saya juga ingin setiap orang yang bertemu dengan saya, berjumpa gitu dengan seorang pendeta, itu berjumpa juga dengan Allah. Kira-kira gitu sih saya melihatnya. Melihatnya. Iya. Kalau Diki sendiri, pendeta itu apa, Dik? Bagi saya tuh pendeta tuh kalau bahasa kerennya fasilitatornya Tuhan gitu ya. Ya itu sama sebenarnya jembatan antara agar umat bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nggak hanya melalui gereja, tapi dalam kehidupan sehari mereka juga. Perjumpaan Tuhan ketika mereka bergereja, ke gereja atau persekutuan ataupun di dalam relasi dengan teman-teman mereka. Rasa untuk kehadiran Tuhan ini yang menjadi penting bagi kita. Nah, selain itu memang tugas panggilan pendeta bukan hanya sekedar pelayanan aja, tetapi ada unsur manajerial di dalamnya. Bagaimana juga kita konteksnya untuk di Kebon Jati begitu ya, kita diajak untuk bikin sesuatu untuk mewujudkan tadi itu ya, niat awalnya tadi. Lalu juga kita diajak untuk mampu memimpin sebuah organisasi dengan baik, serta juga menjalin relasi yang dengan masyarakat lebih luas, bukan hanya gereja, tapi klasis dengan organisasi masyarakat yang lain juga gitu. Jadi kalau ditanya tugasnya pendeta tuh apa ya, yang paling kelihatan adalah khotbah dan renungan. Tetapi kalau ditanya yang lain-lainnya ya ada pastoral, ada ya kita mengembangkan suatu bidang ataupun rapat dan sebagainya, dan termasuk juga aktif terlibat dalam kegiatan di luar gereja, itu juga menjadi bagian dari tugas gereja, pendeta begitu. Iya. Jadi sebenarnya tugasnya banyak ya. Tugasnya banyak. Nah, masih mau jadi pendeta? Kayaknya sih mau. Masih kayaknya. Iya. Belum menemukan jawaban berarti. Iya. Ya kalau Tuhan kasih ya boleh gitu. Kalau enggak ya udah. Baiklah Diki. Iya. Tuhan Apakah menjawab. kamu bersedia? Kayaknya bersedia. Oke. Secara kesiapan nih jadi pendeta, siap nggak nih Pak Diki? Dengan tadi udah menceritakan kerumitan-kerumitannya. Kalau saya siap. Siap. Kenapa siap? Karena saya juga melihat bahwa selama jalan dari awal mau masuk gitu ya, saya melihat Tuhan memperlengkapi saya. Saya nggak masuk IPA, masuk kelas IPS, akhirnya lebih santai. Ya. Itu bukan mitos nyata gitu, Itu lebih bukan kehendak santai. Tuhan, itu malas kamu. Begitu. Tapi akhirnya dengan waktu belajar yang lebih santai, Iya. aktif di gereja, Iya. punya jiwa melayani. Ketika ada pergumulan, permasalahan, konflik dengan itu, saya melihat bahwa Tuhan tuh sedang memperlengkapi gitu ya, dan untuk saya sampai pada siap gitu. Tetapi kan kembali lagi yang ngetok menjadi pendeta kan sinode, salah Tuhan gitu ya. Tuhan gitu. Ini bukan sekali salah ini. Iya Tuhan gitu kan. Tetapi pada akhirnya juga ketika ditanya siap apa enggak, maka saya percaya selama ini Tuhan sudah mempersiapkan begitu. Frida siap? Iya. Langsung tarik nafas. Iya.
Kalau ditanya siap apa enggak, sama kayak Diki tadi, Ya. prosesnya panjang Ya. dan semakin hari semakin percaya bahwa yang terjadi kemarin itu memperkuat kita jadi pendeta. Dan tapi menurut saya mempertanyakan banyak hal, di dalamnya juga mempertanyakan saya siap atau enggak ya, itu menurut saya jadi pertanyaan yang baik supaya kita pada akhirnya selalu mencari Tuhan, Tuhan aku gimana sih, aku oke nggak sih jadi pendeta, dan itu pertanyaan yang baik supaya kita tidak di atas terus merasa saya hebat, tapi mempertanyakan diri dan memperkuat di dalam Tuhan. Kira-kira itu sih. Ya itu tadi saudara janji para anggota. Tapi saya para setuju. calon-calon pendeta. Setuju dengan Frida ya. Dengan kita mempertanyakan panggilan Iya. itu sebenarnya kita tanda bahwa kita benar-benar serius menjalani panggilan. Ya. Jadi pergumulannya tidak selesai di kependetaan. Betul. Dan setelah jadi pendeta pun Banyak Masih pergumulan banyak itu yang akan dipertanyakan. belum. Jadi itu baru dimulai, Betul. belum selesai gitu ya, baru dimulai. Oke. Nah saudara, hari ini menarik sekali berbicara dengan para calon pendeta GKI Kebon Jati yang kita doakan. Dalam waktu setahun 2 tahun ini mereka akan berproses menjadi pendeta di GKI Kebon Jati, memperkuat GKI Kebon Jati. Lukas 10 ayat 2 mengatakan, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi kita percaya juga para pendeta yang hadir ini bukan mereka datang dengan sendirinya, tapi diutus oleh Tuhan untuk menuai, ya menuai dan juga menabur tentunya di situ ya, di pekerjaan Tuhan di secara khusus GKI Kebon Jati. Kita support terus Penatua Diki, Penatua Frida ya untuk menjadi pendeta yang juga nanti bisa mengembalakan kita semua untuk menjadi gereja yang semakin berdampak ya, relevan dan apa ya visinya, relevan dan bermakna. Oh ini susah ya, relevan dan bermakna. Dan semoga dengan mengikuti podcast hari ini yang tadinya bingung tentang profesi kependetaan atau belajar teologi menjadi semakin clear, bukan tambah bingung. Kalau tambah bingung, Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Diki dan Bu Frida untuk ngobrol lebih lanjut. Tuhan memberkati kita, ketemu lagi di podcast berikutnya. Podcastnya Orang Bingung GKI Kebon Jati. Bersama saya Pendeta Agus Gunawan, Tuhan memberkati kita. Bye.